Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Dr. Sukanta sebagai dosen pengampu praktikum sistem produksi, dan kepada Kang Tete asisten praktikum sistem produksi yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Fahadanamti. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang operation process chart. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari anggota kelompok saya. Yaitu yang pertama ada Muhammad Karvin S. Hardiansyah, ada Muhammad Ferry Atala, ada Muhammad Nafis Baidawi, dan ada Noviana Rahmawati. Nah, outline pembahasan yang akan kita sampaikan pada kali ini, yang pertama ada operation process chart yang sekarang akan saya jelaskan, di mana ada definisinya, ada alurnya, ada prinsip pembuatan OPC, analisis OPC, dan elemen-elemen pada OPC. Nah, untuk assembly process chart ini akan dijelaskan oleh Teh Noviana Rahmawati setelah saya. Baik, langsung saja ke operation process chart. Jadi apa sih peta proses operasi atau operation process chart itu? Menurut Senator, peta proses operasi ini merupakan peta yang menggambarkan proses pengerjaan suatu pekerjaan dari awal hingga akhir. Nah, dapat disimpulkan nih teman-teman, jadi peta proses operasi ini merupakan gambaran yang merupakan proses pembuatan suatu produk, di mana awalnya itu ada dari bahan baku, mereka itu melalui beberapa proses pembuatan, proses produksi, proses inspeksi, dan proses assembly. Selanjutnya akan digabungkan hingga menjadi produk jadi. Nah, ini merupakan alur dari operation process chart, di mana bahan baku yang ketika dibeli itu masih berupa barang belum jadi atau barang mentah, lalu diproses untuk diproduksi, selanjutnya diinspeksi. Nah, kegiatan inspeksi ini merupakan kegiatan pengecekan, di mana bahan baku yang telah diproduksi itu apakah lolos untuk dipasarkan. Jika tidak, bisa dibalik lagi ke proses produksi. Nah, setelah proses inspeksi, baru kita mendapatkan produk jadi yang sesuai dengan apa yang ada di gambar. Nah, selanjutnya apa sih kegunaan operation process chart ini? Yang pertama, bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya. Nah, dapat teman-teman ketahui bahwa di dalam operation process chart itu ada keterangan tentang mesin-mesin. Misalnya kita akan membuat suatu ragu mini. Nah, dalam ragu mini ini kita membutuhkan mesin apa aja sih? Bisa ada mesin pemotong, mesin milling, mesin fries, mesin welding, dan lain-lain. Nah, hal itu bisa menjadi suatu takaran untuk kita mengetahui akan kebutuhan mesin serta penganggarannya juga. Lalu yang kedua, bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku. Nah, ketika teman-teman akan membuat suatu produk, misal akan membuat suatu meja nih, kita ini harus tahu gitu apa saja yang akan membentuk meja ini. Mungkin ada kaki mejanya, ada alas mejanya. Mungkin jika teman-teman ingin membuat meja sekolah, ada laci mejanya. Jadi kita bisa tahu bahan apa saja sih yang bisa akan membuat suatu bahan jadi ini, gitu teman-teman. Nah, nomor 3, ada sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik. Nah, dalam runtutan OPC ini mereka tersusun secara berurutan dan terstruktur. Jadi jika ada kegiatan yang tidak terurut, maka dalam suatu pabrik ini bakal bisa jadi tabrakan gitu antara pekerja. Jadi misalnya kita ke stasiun pemotongan untuk memotong sebuah kayu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya ke mesin fries, tapi pada OPC-nya ini salah. Jadi mesin fries dulu baru mesin pemotong. Nah, itu bisa terjadi bolak-balik gitu teman-teman. Jadi itu tidak efektif ya, tidak disarankan dalam pembuatan proses operasi jika ada kegiatan yang bolak-balik. Begitu. Jadi adanya OPC ini bisa membuat tata letak pabrik ini bisa menjadi sangat lebih baik lagi. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai. Nah, ketika kita menyusun OPC ini kan ada inspeksi ya teman-teman. Jadi jika ada kesalahan, mungkin
dari ada proses produksinya atau proses penggabungannya. Nah, kita bisa mengetahui nih dari OPC apa sih yang proses apa yang kelewatan gitu. Mungkin dari produksinya ada yang kelewat. Jadi kita ini bisa tahu gitu dan bisa memperbaiki cara kerja yang salah tadi. Selanjutnya sebagai alat pelatihan kerja, mungkin ketika kita nanti akan menjadi sebagai trainee atau orang baru gitu kan, kita bisa memahami nih pabrik ini ingin memproduksi suatu ragam ini. Jadi kita bisa membaca OPC-nya terlebih dahulu dan kita dapat memahami gitu apa yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, lanjut dari prinsip pembuatan OPC. Sederhana saja, dari OPC ini ada kepala OPC, tentu saja di setiap peta harus ada yang menggambarkan identitas peta itu. Nah, dalam OPC ini terletak ada judul dari peta proses operasi sendiri, lalu ada nama objek yang akan kita buat, lalu ada nomor peta, lalu dipetakan oleh siapa, selanjutnya tanggal dipetakan itu sendiri. Nah, kemudian ada material yang akan diproses. Nah, di material yang akan diproses ini kita mencantumkan komponen-komponen yang akan digabungkan atau akan diproduksi untuk menjadi produk jadi. Selanjutnya ada lambang-lambang. Nah, lambang-lambang dari peta proses operasi ini sendiri ada 4 ya teman-teman. Ada lingkaran, ada persegi dan lingkaran, dan ada segitiga terbalik. Nanti akan dijelaskan ke slide-slide selanjutnya. Selanjutnya ada penomoran pada operasi. Nah, penomoran pada operasi ini berurutan teman-teman. Jadi jika proses operasi 1 itu ada pada di sini, contohnya ada pada buah apel, berarti buah apel yang merupakan proses operasi awal, yang dimana di situ ada disortasi manual. Dan begitu selanjutnya teman-teman. Nah, ketika beda lambang itu mulai lagi penomorannya dari awal lagi. Nah, selanjutnya di dalam peta proses operasi ini ada summary atau rangkuman. Jadi dalam rangkumannya ini terdapat 4 simbol, di mana yang masing-masing melambangkan suatu kegiatannya sendiri. Di mana jika misalnya di dalam suatu proses operasi ini ada lingkarannya berjumlah 8. Nah, dalam 8 lingkaran tersebut ada waktunya nih teman-teman. Nah, kita bisa menentukan waktunya itu ada berapa dalam proses operasi tersebut. Jadi ditambahkan saja. Begitu. Selanjutnya ada analisis dari OPC, di mana yang pertama itu ada material. Nah, dalam menganalisis suatu OPC, kita dapat mempertimbangkan nih alternatif dalam pemilihan suatu bahan-bahan yang digunakan, lalu proses penyelesaiannya dan toleransi sedemikian rupa sehingga dengan tuntutan fungsi, keandalan dan waktunya. Selanjutnya ada proses operasi. Ketika kita mempertimbangkan semua alternatif yang mungkin untuk dioperasi, kita dapat menganalisis gitu bagaimana proses operasi itu terjadi, di mana dari pembuatannya, pengerjaannya dengan mesin-mesin sampai perakitan dan quality controlnya. Nah, ini ada pemeriksaan yang merupakan quality control, dan yang terakhir ada waktu. Nah, untuk mempersingkat waktu penyelesaian, kita harus mempertimbangkan semua alternatif mengenai metode, peralatan, dan tentunya penggunaan penanggapan khusus. Nah, ini merupakan penjelasan tentang elemen pada operation process chart yang tadi sempat disinggung, di mana yang pertama itu ada lingkaran, di mana proses operasi itu disimbolkan oleh lingkaran dengan huruf O, yaitu suatu kegiatan operasi yang terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi. Selanjutnya persegi, yaitu pemeriksaan atau inspeksi, disimbolkan dengan persegi dan dihurufkan dengan huruf I, yaitu suatu kegiatan pemeriksaan terhadap benda kerja atau peralatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Nah, selanjutnya ada elemen gabungan, yaitu yang disimbolkan oleh persegi dan lingkaran dan dihurufkan dengan huruf G, yaitu suatu kegiatan yang terjadi apabila aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan secara bersamaan atau pada satu tempat yang berbeda. Selanjutnya segitiga terbalik atau penyimpanan, atau disimbolkan dengan huruf S, atau yang di dalam bahasa Inggris itu saving. Nah, ini merupakan kegiatan penyimpanan benda kerja yang sudah jadi, yang sebelumnya sudah melalui proses inspeksi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait teori dari operation process chart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
operation process chart ini secara praktik ya teman-teman. Baik teman-teman, sekarang saya akan lakukan simulasi peta proses operasi, dimana kita mulai dulu dari kepalanya, yang dimana tercantum judul dari peta proses operasi ini. Dimana nama objek yang akan kita petakan pada praktikum ini yaitu Tamiya 4WD atau four wheel drive. Nah, selanjutnya pada nomor peta dinomorkan 001 karena peta OPC ini merupakan peta pertama yang akan menunjang proses produksi selanjutnya. Nah, dipetakan oleh kelompok 3 dan tanggal dipetakannya itu pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan keterangan peta ini menjadi peta proses operasi sekarang. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini merupakan bagian dari komponen-komponen penyusun Tamiya 4WD ini, dimana kita mulai dari cover ini, kita mulai dari chassis ini merupakan bodi dari Tamiya itu sendiri yang nanti akan disusun dari beberapa komponen seperti ada as belakangnya, ada velg belakangnya, ada as depannya, velg depan, dan dinamo. Nah, selanjutnya kita tutup oleh cover ini, cover Tamiya. Habis itu kita masukin ke box. Nah, di dalam komponen-komponen ini terletak dimensi atau ukuran pada masing-masing komponen. Biasanya itu ditaruh di bawah komponen. Nah, selanjutnya kita ke elemen-elemennya nih. Elemen-elemen di sini ada lingkaran yang menunjukkan proses operasi. Selanjutnya ada persegi yang menunjukkan inspeksi, dan di sini ada segitiga yang menunjukkan shape atau penyimpanan. Nah, kenapa di sini tidak ada operasi gabungan? Karena di sini merupakan peta proses operasi perakitan. Jadi tidak ada proses produksi yang ada di dalamnya. Nah, di sini proses pertama itu pemasangan stiker pada cover. Selanjutnya yang keduanya ada pasang roda bumper baut M1 pada meja assembly. Nah, di sini merupakan keterangan. Di sini yang persenan ini scrap atau bahan yang terbuang. Nah, di bawahnya scrap ini ada waktu proses operasinya. Biasanya dalam satuan detik. Nah, pada proses 3 ini ada pasang gear pada as belakang dan di meja assembly. Selanjutnya ke proses 4, di mana yaitu assembly pertama, di mana pasang as belakang pada chassis meja assembly. Nah, lanjut ke operasi 5, pasang tire pada velg meja assembly. Nah, setelah itu ke assembly 2 dulu teman-teman. Oke, jadi as belakang ini kita gabung sama velg pada velg ini, jadi operasi 6 di meja asli. Selanjutnya ke operasi 7, pasang forwardnya. Nah, di sini tanda panah ini menunjukkan komponen tambahan teman-teman. Jadi bukan komponen inti. Komponen tambahan itu bisa kayak baut, bisa kayak lem. Pokoknya komponen yang bukan intinya. Selanjutnya dari operasi 7 kita buat dulu operasi 8, di mana pasang gear pada as depan di meja assembly. Lalu ke operasi 9 yaitu pasang tire pada velg meja assembly. Dan kita ke assembly 3, di mana penggabungan dari operasi 8 dengan operasi 9 menjadi operasi 10, yaitu pasang velg depan. Oke, pasang velg depan pada as depan di meja assembly. Nah, dilanjutkan ke operasi 11 yaitu assembly 4, di mana as depan dan penutup switch itu dipasang pada chassis di meja assembly. Nah, pada proses operasi yang ke-12 pada dinamo ini kita hanya memasang plat pada dinamo. Nah, di proses 13-nya itu ada assembly 5, di mana dinamo ini dipasang pada chassis. Nah, jadi teman-teman di sini jika kita sudah tahu dari badan dari sebuah produk, jadi kita enak dalam
memetakan peta proses operasi ini. Seperti kayak Tamiya ini, bodinya itu berupa chassis. Jadi komponen-komponen setelahnya itu bisa kita assemble-kan ke chassis ini. Nah, sudah pada operasi 14 ini komponen tambahnya switch depan itu dipasang, lalu ada baterai 1,5 volt dipasang pada chassis, dan yang selanjutnya itu ada penutup baterai. Nah, setelah itu kita fitting nih, dari chassis itu dipasang ke cover Tamiya tersebut. Nah, ini merupakan operasi terakhir yang selanjutnya akan ke proses pemeriksaan. Nah, pada assembly 7 ini kita hanya menyimpan Tamiya ke dalam boxnya. Pada operasi 18 yang merupakan operasi terakhir dari perakitan Tamiya ini. Nah, setelah itu kita simpulkan di tabel ringkasan, di mana operasinya itu ada 18 dengan jumlah waktunya itu 462,68 detik. Nah, selanjutnya ada pemeriksaannya itu 1, di mana waktunya 44,39 detik, dengan total proses operasi yang ada di kita ini yaitu 19, dan waktunya itu 507,06 detik, dengan satuan menitnya 8 menit 45 detik. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai simulasi tentang proses operasi ini, sekalian menutup dari presentasi peta proses operasi. Yang selanjutnya ada materi tentang peta APC yang akan disampaikan oleh Teh Noviana. Maka dari itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Akang Teteh, Asisten Praktikum Sistem Produksi 2023. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Noviana Rahmawati dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai APC atau Assembly Process Chart. Selanjutnya dapat kita lihat pada slide PPT bahwa Assembly Process Chart merupakan peta kerja yang menggambarkan langkah-langkah proses perakitan yang dialami suatu komponen dari bahan baku menjadi produk jadi. Nah, selanjutnya APC ini membuat informasi-informasi yang nantinya diperlukan untuk menganalisa waktu yang dihabiskan, komponen yang digunakan, dan juga alat-alat yang dipakai. Nah, manfaat APC ini dapat kita lihat yang pertama untuk menentukan kebutuhan operator, yang kedua untuk mengetahui kebutuhan tiap komponennya, lalu yang ketiga alat untuk menentukan tata letak fasilitas, dan juga APC ini juga dapat berfungsi untuk melakukan perbaikan cara kerja. Nah, selanjutnya terdapat prinsip APC yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Nah, yang pertama, APC terdiri dari baris paling atas yang dinyatakan kepalanya. Nah, kepalanya tersebut itu terdiri dari identitas seperti nama objek, nama nomor peta, tanggal dipetakan, cara lama atau cara sekarang, nomor peta, dan juga nomor gambar. Nah, yang kedua terdapat material yang nantinya akan diproses diletakkan di atas garis horizontal yang menunjukkan bahwa material tersebut masuk ke dalam proses pada APC tersebut. Nah, yang ketiga, lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal yang menunjukkan terjadinya perubahan proses dan perpindahan tempat. Nah, yang keempat terdapat penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan proses operasi yang nantinya dibutuhkan untuk pembuatan produk sesuai dengan proses yang terjadi. Nah, selanjutnya terdapat summary yang berisi ringkasan dari isi APC tersebut. Nah, selanjutnya terdapat simulasi APC yang nantinya akan saya jelaskan. Nah, dapat kita lihat ya teman-teman, pada APC ini pada kepalanya itu terdapat identitas, di mana yang pertama terdapat nama. Di sini kita beri nama Tamiya 4-wheel drive. Nah, nomor katanya ini 002 karena sebelumnya kan nomor kata yang pertama itu sudah buat APC. Nah, lalu dipetakan oleh siapa, yaitu kelompok kami, kelompok 3, tanggal dipetakan, dan juga ada keterangan APC ini sekarang atau usulan. Nah, selanjutnya pada APC Tamiya 4-wheel drive ini
terdapat perakitan-perakitan. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah perakitan chassis. Perakitan pertama, perakitan chassis dengan ukuran 14 kali 8,4 kali 1 cm, dan as belakangnya itu dengan ukuran 0,2 dikali 6 cm menggunakan baut sambil memasukkan roda bumper dan gear belakang. Nah, proses perakitan ini terjadi selama 22,42 detik ya teman-teman. Nah, selanjutnya terdapat langkah kedua, yaitu masukkan velg belakang ke hasil perakitan pertama, lalu ditambahkan tayar belakang. Nah, pada proses perakitan ini terjadi selama 27,62 detik. Nah, langkah ketiga, masukkan velg depan ke as depan sambil memasukkan gear dan tayar belakang. Nah, pada proses perakitan ini memakan waktu selama 27,62 detik. Nah, untuk langkah keempat, gabungkan hasil perakitan ketiga dan kedua sambil memasukkan penutup switch. Nah, proses ini menghabiskan 28,12 detik. Nah, langkah kelima, masukkan dinamo dan platnya ke hasil perakitan keempat. Nah, proses ini menghabiskan 25,85 detik. Nah, untuk langkah ke-6, pasang cover ke hasil perakitan kelima sambil memasang switch fan, baterai 1,5 volt, penutup baterai, fitting, dan stiker. Nah, proses ini menghabiskan waktu 23,32 detik. Nah, selanjutnya terdapat langkah ke-7, Tamiya yang sudah dirakit nantinya akan dimasukkan ke dalam box. Nah, proses ini menghabiskan waktu sebanyak 19,13 detik. Nah, selanjutnya terdapat ringkasan pada APC yang telah tadi sudah dibuat. Untuk kegiatan itu ada operasi dan gabungan. Untuk kegiatan operasi itu berjumlah 5 buah operasi. Nah, untuk waktunya itu totalnya itu jika ditambahkan sebanyak 154,95 detik. Untuk gabungannya itu sebanyak 1 dengan waktunya itu 19,13. Nah, sehingga jika ditotalkan kegiatan operasi dan gabungan itu sebanyak 19 dengan total waktunya itu 174,08 detik. Nah, untuk total waktu dalam satuan menitan itu sebanyak 2,90. Sekian yang saya dapat sampaikan dalam simulasi APC kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3, di mana kami akan melakukan proses perakitan pada Tamiya. Nah, untuk lanjutan prosesnya, kita lanjut aja. Let's go! Baik teman-teman, di sini untuk Tamiya-nya masih dikemas dengan rapi, maka kita buka terlebih dahulu untuk melihat isinya. Let's go, kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyebutkan komponen-komponen pada Tamiya. Yang pertama ini adalah bagian dari cover. Nah, di sini ini bagian dari cover. Nah, yang kedua ini juga adalah bagian. Nah, dan ini adalah inti dari bagian cover. Nah, ini selanjutnya ini adalah bagian-bagian dari untuk penutup switch, baterai maupun dinamo. Nah, ini adalah bagian dari chassisnya, komponen chassis. Nah, ini adalah komponen dari velg depan maupun belakang. Ini adalah tayar belakang dan depan. Nah, dan ini adalah komponen-komponen yang terdiri dari as depan dan belakang dan maupun komponen lain. Dan ini adalah stiker. Baik, nah ini adalah buku panduan untuk pengerjaan dari Tamiya. Oke.
kita langsung aja ke proses perakitan. Nah, pada proses perakitan pertama kita memasangkan stiker kepada cover. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, untuk lanjutannya kita cek, langsung lihat aja. Nah, ini perakitan chassis dengan komponen as depan dan as belakang 4WD dan sekalian memasangkan roda pada Tamiya-nya. Nah, ini lanjut aja ke prosesnya. Nah, perakitan selanjutnya pada chassis yang sudah dirakit sebelumnya, dengan sekarang itu memasangkan dinamo dan empat dinamonya. Maka untuk prosesnya bisa langsung dilihat aja. Lanjut, let's go. Nah, ini adalah hasil dari rakitan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan roda bumper ke bumper terlebih dahulu, lalu merakitnya ke chassis. Nah, untuk prosesnya bisa kita lihat. Lanjut, let's go. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan baterai pada Tamiya, lalu menutupnya dengan penutup baterai. Setelah itu chassis dirakit dengan cover. Dan inilah hasil dari akhir perakitan Tamiya kelompok kami.